Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Lindungi kakek saya, Pak. Kalau Pak Rustam memenuhi keinginannya kakek untuk masukin nama Rasti ke kartu keluarga. Pernah sakit hati. Ini sopnya Mas Depan. Rasti. Devan, kalau kamu cuma mau bikin masalah pagi ini, lebih baik diam. Kakek nggak mau melihat kalian harus bertengkar di meja makan pagi-pagi gini. Pusing kakek. Enggak kok, Kek. Enggak berantem. Ini aku baru aja kepikiran. Ternyata omongan kakek sama Rasti bener ya. Selama ini aku udah kasar sama Rasti. Jadi sekarang aku minta maaf ya Rasti. Gak sakit. Kak Devan kenapa sih tiba-tiba jadi manis kayak gini sama aku? Pasti ngerencanain sesuatu ya? Udah deh, ngaku aja Kak. Enggak kok, kakak gak ada ngerencanain apapun. Gue cuma ngerasa sikap gue kasar lalu selama ini. Daripada terus berantem kan, mendingan gue ngebantu lo. Biar lo inget-inget hal-hal waktu kita kecil. Ya kan? Devan, ya harus begitu dong sikapnya sama saudara kembar kamu. Kenapa nggak dari dulu sih? Kakek jadi senang dengarnya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil ya, Rasti. Oke. Sok. Biar aku aja. Nggak usah. Biar kakak aja yang nyuapin, oke? Pelan-pelan dong. Minum. Kak Devan sengaja ya masukin lada banyak banget di sini. Kayak Kak Devan masukin lada banyak banget di sini. Devan, bisa-bisanya kamu seperti itu. Baru aja kamu membuat kakek itu senang, udah kamu buat begini lagi. Enggak kok, Kek. Rasti, masa lu lupa sih? Waktu kecil kan kalau gua ada curi bakso lu pasti ngebalas gua kan? Dengan ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau misalnya gua taruh lada di makanan lu, ya nanti lu bakal balas dong. Dengan cara lu kasih lada yang lebih banyak ke makanan gua. Gimana sih lu? Masa lupa? Cukup, Devan, cukup. Gak begitu juga caranya buat membuat Rasti itu bisa ingat masa lalunya. Kek, ini tuh cuman bercandaan kakak beradik doang, Kek. Waktu kecil kan aku sama Dinda sering ngelakuin itu. Bukan benci, Kek, tapi sayang. Gimana Rasti? Makin semangat gak nih? Heh, Devan. Lo tuh ngomong apa sih? Semangat. Semangat apaan emangnya? Ya, siapa tahu setelah gue bantu tadi untuk menyusuri jalan-jalan kenangan yang pernah ada di antara kita, ya siapa tahu ada tuh yang nyantol di otak lu. Itu juga kalau lu beneran ya saudara kembar gua.
Dadah, adekku. Kurang ajar Devan. Dia ngerjain gue. Ih, terus aja. Dia mau bahas sampai kapan sih memori-memori nggak penting itu? Banyak juga nih sampah. Rasya, anakku, kamu sekarang sudah sebesar ini. Aku pengen banget nemuin kamu langsung sekarang. Tapi aku nggak bisa. Andai aja aku bisa. Halo, gimana lo udah dapet info? Saya rasa Bapak tidak perlu khawatir, Pak. Anak cewek itu sekolah di sekolah negeri dekat sini. Dan dia berasal dari keluarga yang miskin banget, Pak. Jadi dia nggak akan bisa melakukan apapun untuk cari tahu soal kecelakaan itu lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran anak cewek kemarin itu tidak akan membuahkan hasil apapun, Pak. Ya, baik, terima kasih informasinya. Sama-sama, Pak. Semoga aja anak cewek itu nggak bikin masalah. Aku harus cari cara untuk balik ke Rasya. Selama tuduhan pembunuhan ini masih melekat sama diri aku belum bisa nemuin dia. Maksud kamu apa, Syah? Jihan itu masuk ke gudang, terus kamu ngejar dia. Itu bahaya banget loh, Syah. Aduh, kalian ini ya, anak-anak itu selalu menganggap enteng setiap masalah. Kamu bisa aja nggak tahu kan apa yang akan dilakukan oleh pelaku itu kalau sampai dia itu bisa menangkap kamu dan Jihan. Kalau sampai kalian diapain terus gimana? Syah, kenapa sih? Kamu itu kok malah bikin mama semakin khawatir? Iya. Rasya minta maaf ya, mamaku cantik. Lagian tuh mama juga heran deh sama Jihan. Kenapa sih dia itu nggak pergi aja ke kantor polisi, bikin laporan gitu loh. Supaya polisi yang turun tangan. Kalian itu masih anak-anak, masih sekolah. Memangnya kalian bisa apa untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Iya kan? Iya juga sih, Ma. Tapi kan masalahnya Jihan gak punya bukti yang konkret sekarang. Jihan tuh masih bergantung sama firasatnya aja. Coba kalau ini dibawa ke polisi dan dibuat laporan. Yang ada polisi cuma sepelin laporannya, Ma. Iya sih, Mama juga ngerti sih. Kan, kasihan tahu Jihan sebenarnya, Ma. Tapi nggak bisa gitu juga dong, Syah. Jihan itu sudah mengambil risiko besar. Dan kamu gak bisa kejar Jihan kalau dia melakukan sesuatu yang berbahaya seperti itu. Kamu sadar gak sih kalau ini bahaya? Syah, kamu tahu gak sih? Kamu satu-satunya yang Mama punya di dunia ini, sayang. Kamu tega ya? Kalau kamu melihat Mama sedih, kamu senang. Kalau sampai Mama kehilangan kamu terus gimana? Kamu ngertiin Mama dong, sayang. Iya. Rasya janji gak gitu lagi, Ma. Maafin Rasya ya, Ma. Kamu harus ngomong ya. Rasya janji bakal ngomong sama Jihan. Yaudah, makan. Ini pasti enak. Pas banget, Ma. Udah lapar banget nih.
Nah, ngomel terus ya? Nggak gitu juga. Selamat makan sayang. Ma. Pak, sebelumnya saya minta maaf. Kalau obrolan kali ini sedikit agak lancang. Jadi ini semua di luar prediksi saya, Pak. Saya pikir Rasti akan diterima dengan baik di keluarga ini. Diterima dengan penuh kasih, kerinduan. Tapi sebaliknya, bukan saya suuzon, Pak. Mungkin hanya Bapak yang menerima Rasti. Devan, sepertinya Devan berusaha untuk Rasti tidak betah tinggal di sini. Bunia, saya benar-benar minta maaf atas sikap Devan yang masih terlihat seperti kanak-kanak. Tapi Ibu tenang saja, Bu. Saya yakin Devan akan merubah sikapnya terhadap Rasti. Mungkin dia butuh waktu untuk adaptasi saja, Bu. Ya kita juga harus maklum, Bu. Sebagai saudara kembar, mereka tuh terpisah sekian tahun lamanya. Bapak nggak usah minta maaf sama saya, Pak. Kan tadi saya udah bilang. Mungkin saya suuzon sama Devan. Devan juga kan masih kecil. Ya, sifat anak kecil kan tidak seperti kita, Pak. Dia masih ugal-ugalan. Tapi Bapak tenang aja, kalau masalah Rasti, saya udah kasih tahu dia kok. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Hanya akhir-akhir ini, hampir setiap malam, Rasti pasti menangis. Dia tertidur kalau habis menangis. Yang saya tahu, Rasti itu anaknya ceria, bahagia. Saya sakit, Pak. Walaupun saya bukan ibu kandungnya, Pak. Tapi saya sakit. Karena saya sayang sama Rasti, Pak. Bagaimana seorang ibu terhadap anaknya. Saya tulus sayang sama Rasti, Pak. Kalau Rasti emang nggak diterima di sini, saya juga masih bisa merawat Rasti kok. Daripada Rasti harus menangis setiap malam, saya juga nggak tahu saya masih gimana. Bunia, saya mungkin belum bisa membuat Rasti menjadi tenang, Bu. Saya minta tolong sama Ibu. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan agar membuat Rasti itu betah dan tenang tinggal di rumah ini, Bu. Enggak. Pak Hamid itu udah terlalu baik sama Rasti. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Tolong beritahu saya, Bu. Karena Bu, yang paham mengenai watak dan karakter Rasti itu adalah Ibu. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Apa ya? Semuanya udah cukup kok, Pak. Apa ya? Pak, saya ada ide. Tapi saya takutnya lancang. Enggak apa-apa, Bu. Tolong beritahu saya. Apa yang harus saya lakukan? Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa nih, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Ibu beritahu saya. Apa yang harus saya lakukan itu apa? Kalau ide saya sih, gimana kalau Rasti dimasukkan ke dalam kartu keluarga Bapak. Jadi dia merasa kalau dia memang benar-benar
keluarga di sini gitu, Pak. Aduh, maaf Pak kalau saya... Baik, benar. Akan saya lakukan itu. Terima kasih, Bu. Ibu telah memberitahu saya. Sebentar, saya akan hubungi pengacara saya. Halo, Pak Hamid. Iya, halo, Pak Rustam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Pak. Saya mau masukin nama cucu saya, namanya Rasti, ke dalam kartu keluarga saya, Pak. Ternyata yang Mas Devan khawatirkan itu benar-benar terjadi. Pak Rustam, Bapak kan pengacara kakek saya. Saya udah nggak tahu harus bicara sama siapa lagi selain Pak Rustam. Soal Rasti, saya yakin dia bukan saudara kembar saya, Pak. Tapi setiap saya ngebuktiin itu saya selalu gagal, selalu sia-sia, Pak. Dia sama ibunya itu sangat licik, Pak. Jadi saya tolong, Pak. Percaya sama saya. Tolong. Mereka itu cuma ngincer uangnya kakek doang, Pak. Tapi kakek udah terlalu dibutain sama kebohongannya mereka. Tapi saya enggak. Karena saya saudara kembarnya Dinda. Jadi saya tahu mana yang saudara kembar saya, mana yang bukan. Pak, cepat atau lambat, saya tahu kakek pasti ngubungin Pak Rustam untuk masukin nama Rasti ke kartu keluarga. Karena ibunya Rasti pasti ngebujuk kakek untuk ngelakuin itu. Tapi saya mohon sama Pak Rustam, tolong lindungin kakek saya, Pak. Kalau Pak Rustam memenuhi keinginannya kakek untuk masukin nama Rasti ke kartu keluarga, semuanya bakal kacau, Pak. Kacau. Mas Devan, gini Mas, saya itu dibekerjakan oleh Pak Hamid untuk dia. Jadi walaupun saya percaya perkataan Mas Devan, saya tetap tidak bisa untuk melawan perkataan Pak Hamid kalau dia udah suruh saya untuk melakukan hal itu. Pak, saya tahu Bapak nggak bisa ngelakuin apapun, tapi saya mohon, Pak. Saya mohon sama Bapak, tolong tunda. Untuk beberapa hari saya nggak apa-apa kok. Dan selama itu, saya akan berusaha untuk cari kembaran saya yang asli dan bawa ke depan kakek. Tolong, Pak. Oke, Mas. Saya akan coba nunda waktu sebanyak yang saya bisa. Tapi saya juga nggak janji ya, Mas. Makasih banyak ya, Pak ya. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya janji, saya akan nemuin saudara kembar saya. Baik, Pak. Tapi prosedurnya memakan waktu seminggu, Pak. Gimana? Seminggu? Lama juga ya Pak Rustam. Tapi nggak apa-apa, Pak. Dilanjutkan aja. Ya kalau bisa lebih cepat lebih bagus, Pak. Baik, Pak. Baik, ya. Terima kasih, Pak Rustam. Ibu udah dengar sendiri kan? Saya sudah hubungin pengacara saya. Sesuai dengan saran Ibu, saya sudah meminta pengacara saya untuk memasukkan nama Rasti dalam kartu keluarga saya. Tapi Bu, waktunya agak lama sedikit. Sekitar seminggu lah, tapi saya akan coba usahakan lebih cepat lagi. Ya biar membuat Rasti itu lebih tenang dan nyaman, Bu. Biar dia merasa betul-betul bagian dari keluarga ini. Makasih banyak loh Pak Hamid. Pak Hamid memang paling mengerti Rasti.
Terima kasih. Nasi bangga punya kakek Pak Hamid. Saya justru berterima kasih sama Ibu. Ibu telah memberitahu saya agar membuat Rasti itu nyaman. Ya salah satu yang bisa saya lakukan hanya ini. Sekali lagi saya terima kasih sama Ibu. Ada yang aneh nih. Nggak mungkin banget. Nambah nama keluarga memakan waktu seminggu. Apalagi untuk ukuran Pak Hamid seorang pengusaha kaya. Oke, Pak Hamid itu pasti bisa mengurusnya lebih cepat. Ada apa ini? Kenapa aku ngerasa ada yang aneh? Pasti sesuatu terjadi. Apa pengacara itu sengaja mengulur waktu?